Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Bilah tulang dan perisainya juga menyala dalam warna merah menyala, dan di bawah tubuhnya, api membumbung mengancam. Musuh ini adalah salah satu dari jenis kelompok Long Hao Shen yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Meskipun juga berada di langkah ke-6, tekanan yang dia rasakan pada kelompok itu benar-benar berbeda. Saat pilar bercahaya putih menghilang tanpa suara, teriakan keras tanpa hambatan keluar dari kerangka merah itu. Dia tidak biaya belum, hanya menatap kelompok Long Hao Shen dengan matanya bersinar dengan api merah. Dalam nyala api yang berdenyut di matanya, Long Hao Shen melihat, dengan takjub, tanda-tanda kecerdasan. Jadi prajurit kerangka ini tidak hanya sadar, tetapi juga cerdas. Sihir mayat hidup benar-benar keajaiban tanpa akhir. Melangkah ke depan, kerangka merah mengangkat pisau tulangnya, perlahan-lahan maju menuju kelompok Long Hao Shen ini. Meskipun langkahnya lambat, setiap langkah ini tampak sangat tegas bagi orang lain. Saat Blue Rain, Hibiscus of Light diangkat ke atas, mata Long Hao Shen berkilauan dalam cahaya yang intens, menyambut kerangka merah dengan langkah besar. Gerakannya juga tidak terlalu cepat, tetapi mengikuti ritme tertentu. Sementara itu, 3 lingkaran cahaya penguatan dilepaskan. Mata kerangka merah itu berkedip, dan dia segera menutup jarak yang memisahkan dia dan Long Hao Shen, awalnya cukup dekat satu sama lain. Kedua kubu itu dari awal hanya terpisah sejauh 5 meter. Kerangka merah tiba-tiba melangkah maju dalam langkah besar, menyerang dengan keras sekeliling dengan aura merah membara. Long Hao Shen mundur selangkah, mengangkat perisai suci yang mulia. Tepat pada saat itu, pedang tulang dari kerangka merah ditebang, dan adegan berikutnya sangat mengejutkan semua orang. Api yang terkonsentrasi di sekitar kerangka merah tiba-tiba terkondensasi seluruhnya pada bilah tulangnya, yang bagian depannya meledak dengan cahaya merah kristal yang tampak sama dengan objek material. Aura yang menyala-nyala memutar udara di sekitar tubuh Long Hao Shen, menyerang dengan kilatan yang kuat. Itu Asura Strike, atau lebih tepatnya, itu harus disebut Flaming Asura Strike. Pukulan yang diluncurkan oleh kerangka merah itu tidak tiba-tiba, tetapi memberikan sensasi yang luar biasa. Serangan Asura adalah sesuatu yang Long Hao Shen juga mampu, tetapi dia menemukan bahwa ketika membandingkan dirinya dengan kerangka merah ini, dia jelas jauh dari familiar dengan keterampilan ini. Pukulan tunggal yang sepertinya telah diluncurkan oleh kerangka merah ini dengan sangat mudah tampak seperti pukulan yang telah dilatih melalui banyak kerja keras dan mengalami banyak revisi. Glorious Holy Shield digunakan dalam kombinasi dengan Divine Obstruction, dan 2 Holy Shield diluncurkan secara berurutan, satu diluncurkan oleh perisai, dan yang lainnya secara alami merupakan salah satu keterampilan dasar dari langkah ke-6 yang baru saja dipelajari Long Hao Shen. Bang! Getaran besar menyebabkan Long Hao Shen didorong mundur beberapa langkah. Tepat pada saat itu, kerangka merah tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Mengandalkan sepenuhnya pada insting alaminya, Long Hao Shen dengan cepat mundur ke sisi kiri, segera meluncurkan serangan Asura dengan Blue Rain Hibiscus of Light hadir di tangannya. Dengan ledakan lain, bilah tulang di tangan kerangka merah itu secara tak terduga mengumpulkan 3 cahaya yang mengkristal dari penggunaan Asura Strike sebelumnya, bahkan mengejutkan Long Hao Shen dalam prosesnya. Serangan Asura yang tidak menyebar setelah digunakan. Segera berikutnya, Long Hao Shen, yang tidak punya waktu untuk menggunakan obstruksi surgawi, dikirim terbang oleh serangan itu. Kedua lengannya terasa sakit, itu pergi begitu jauh sehingga dia tidak mampu membesarkan mereka. Namun, saat Long Hao Shen dikirim terbang, dia melihat tindakan selanjutnya dari kerangka merah itu. Gaya bertarung ini benar-benar sealami air yang mengalir. Setelah serangan ini diluncurkan di Long Hao Shen, dia tidak terus mengejar dan menyerang, karena serangan dari anggota lain dari pasukan pemburu iblis ke-21 tiba. Kerangka merah tiba-tiba meregangkan seluruh tubuhnya ke depan. Meskipun tingginya 3 meter, dia masih sangat gesit. Serangan perisai pemisah ruang bergulir dari perisai jiwa surgawi raksasa Wang Yuan terbang ke arahnya, tetapi tidak mengenai. Saat meregang ke depan, kerangka merah tiba-tiba memutar tubuhnya, menghantam langit dengan gerakan yang sangat tangkas dari bilah tulang di tangannya,
memotong sisi bola cahaya energi Simasian, dan secara tiba-tiba mempercepat seluruh tubuhnya dalam prosesnya. Hampir seketika melewati energetical ball of light yang sangat besar, dia berlari ke tengah Wang Yuan dan Simasian dengan tidak lebih dari satu langkah ke depan. Pada saat ini, Long Haoshen merasa seolah-olah darah di dalam dirinya telah menggumpal, ketika kompor Sein spiritual tiba-tiba meletus, bergegas ke kerangka merah itu untuk mencoba menjadikan dirinya target serangannya. Namun, efek dari kompor Sein spiritual gagal saat itu. Seolah-olah kerangka merah itu menumbuhkan mata di punggungnya, tubuhnya melintas secara ilusi, memisahkan dirinya menjadi dua dalam sepersekian detik dan berubah menjadi kekosongan setelah dijangkau oleh kompor Sein spiritual. Tubuh aslinya muncul di belakang punggung Simasian. Oh tidak, itulah satu-satunya pikiran Long Haoshen. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kerangka merah yang lahir dari semangat pembangkit tenaga listrik ini benar-benar sekuat ini. Semua orang khawatir, karena Long Haoshen bisa melihat bahaya yang dialami Simasian, Lin Xin, Chen Yinger, dan Han Yu juga bisa. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan serangan masuk dari kerangka merah itu. Tubuh kerangka merah tiba-tiba berubah menjadi semacam bayangan merah keemasan, melarikan diri dari semua harapan dari serangan pikiran mata iblis. Serangan terburu-buru Han Yu juga datang terlambat, dan Lin Xin hanya bisa buru-buru melepaskan satu perisai dasar. Adapun Chen Yinger, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kali ini di Menara Keabadian, binatang ajaib yang dipanggilnya sangat lemah, dan sudah mati sebelumnya. Dan tidak ada cukup waktu untuk memberi Magdul kristal ajaib untuk dimakan. Adegan ini butuh waktu lama untuk dijelaskan, tapi itu terjadi dalam sekejap. Pada saat kerangka merah tiba di punggung Simasian, pedangnya sudah berayun. Seolah-olah setiap gerakannya adalah persiapan untuk gerakan berikutnya, tak satu pun dari ini sia-sia. Simasian masih di tengah menarik kembali bola cahaya energinya, dan pada dasarnya bahkan tidak berusaha untuk menghindarinya. Ini karena kepercayaannya pada kompor spiritual Sein Long Haoshen, setelah melihat cahaya putihnya bersentuhan dengan kerangka merah. Sima, Long Haoshen berteriak putus asa. Off. Ini sudah berakhir. Otak Long Haoshen ini blanket keluar sepenuhnya. Mempertimbangkan kekuatan kerangka merah itu, Simasian tidak mungkin bertahan dari pukulannya. Namun, matanya menyusut tepat pada saat itu. Apakah Simasian mati? Tidak, dia tidak melakukannya. Bilah tulang kerangka merah itu segera berhenti tiba-tiba saat bersentuhan dengan lehernya, dan Simasian tidak merasakan apa-apa selain rasa panas di lehernya. Segera berikutnya, bilah tulang kerangka merah itu diambil, langsung mengenai punggungnya, dan menyebabkan dia terlempar. 7 anggota kelompok Long Haoshen merasa tubuh mereka berkilau, merasakan sakit di punggung mereka. Tepat pada saat itu, Long Haoshen akhirnya kembali juga. Dengan paksa menuangkan energi spiritual di kedua lengannya, dia meluncurkan Demon Whipping Flash dengan Blue Rain, Hibiscus of Light. Namun, kerangka merah itu masih tidak memperhatikannya, tiba-tiba mengambil langkah besar ke samping dan meninggalkan jangkauan Demon Whipping Flash itu. Kekuatan dan jangkauan yang dicakup oleh Demon Whipping Flash dapat dianggap mengesankan, tetapi memiliki cacat, dan itu adalah jangkauan serangannya. Meskipun Blue Rain, Hibiscus of Light dapat melepaskan bila energi spiritual yang cemerlang, jangkauan mereka hanya sekitar 6,5 meter. Dan jangkauan langkah tunggal kerangka merah itu dengan mudah melebihi 6,5 meter ini. Kompor Sein spiritual Long Haoshen diluncurkan sekali lagi, tapi penutup emas mengelilingi kerangka merah sekali lagi dalam sekejap, dan mengandalkan langkah ilusinya, dia tidak meninggalkan apa-apa selain bayangan, menghindari kompor Sein spiritual Long Haoshen. Tapi yang lebih mengejutkan Long Haoshen adalah kali ini, meskipun dia melepaskan kemampuan tarik dari kompor Sein spiritual 4 kali berturut-turut dengan perbedaan hampir hanya sepersekian detik antara setiap penggunaan, kerangka merah itu masih menghindar setiap saat dengan langkah ilusi yang cepat. Kemampuan Sein Spiritual Staff Long Haoshen hanya mencapai afterimages itu setiap saat. Berikut selanjutnya adalah kinerja kerangka merah.
Mengandalkan ketangkasannya yang luar biasa dan kekuatannya yang kuat saat memegang bilah tulang di tangannya, dia bahkan belum menggunakan perisainya. Hanya dalam 10 detik, semua orang dikirim terbang berturut-turut. Tetapi bahkan dengan alat yang kuat seperti belenggu berbagi jiwa, serangan yang tidak terputus ini membuat kelompok 7 Long Hao Shen dalam kesedihan yang mendalam. Ini hanya bisa disebut pertempuran sepihak. Bahkan Long Hao Shen hanya bertahan selama 5 detik di depan kerangka merah. Serangan yang ditujukan ke dadanya bahkan membuat Keir terbang bersamanya. Dia meluncurkan serangan balik, tetapi tindakannya yang gesit hanya menghadapi pertahanan pedang kerangka itu. Kerangka merah ini terlihat sangat lambat di matanya, tapi tidak ada serangan Keir yang berguna. Tampaknya semua tekniknya diprediksi oleh musuh, yang akhirnya mengusirnya ke udara dengan satu pukulan pedang. Semua orang terbaring di tanah, mendapat manfaat dari bantuan belenggu berbagi jiwa untuk berbagi kerusakan. Namun itu tidak bisa meredakan rasa sakitnya. Setiap orang yang menerima pukulan pedang di punggung, mereka merasakan sakit yang berdenyut dan hebat, sehingga terasa seolah-olah punggung mereka bukan milik mereka sendiri. Perasaan terbakar yang intens bahkan menyebabkan mereka merasa tidak bisa bernapas. Namun, setelah mereka semua berbaring di tanah, kerangka merah itu tidak melanjutkan serangannya, hanya menggelengkan kepalanya secara diam-diam saat melihat mereka, sebelum berbalik. Seolah-olah karena kekuatan mereka, dia bahkan tidak merasa layak untuk melanjutkan. Dia tidak terus mengejar dan menyerang, hanya kembali ke tempat asalnya, berdiri diam di sana. Tampaknya pada saat itu seolah-olah api yang naik di sekitar tubuhnya hidup. 7 anggota pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 hanya bersukacita melihat pemandangan ini. Jika kerangka merah ini benar-benar ingin membunuh mereka, tidak diragukan lagi tidak ada dari mereka yang masih hidup pada saat itu juga, apalagi meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sima Xian, yang pertama kali dibuang selama pertempuran ini, mengungkapkan wajah kesakitan, "Bos, apakah orang ini benar-benar baru di langkah ke-6? Itu terlalu menakutkan. Bagaimana mungkin kita sama sekali tidak berdaya melawannya?" Merasa lebih muram darinya, Long Hao Shen menjawab dengan senyum pahit, "Aku juga tidak tahu. Tetapi energi spiritualnya masih dalam lingkup langkah ke-6, dan bahkan tidak jauh lebih besar dari saya sendiri. Tapi kami tidak bisa menahan serangannya saat itu. Mungkinkah itu teknik? Apakah Anda memperhatikan fakta bahwa serangannya benar-benar mulus? Alami dan tidak dipaksakan, mengalir dengan lancar dan tanpa gerakan yang berlebihan. Dari awal pertempuran hingga akhir, rasanya seolah-olah dia tidak memiliki jeda dalam langkahnya." Wang Yuan mengangguk sebagai jawaban, "Itu benar, ini pasti tentang teknik. Jika kekuatannya hanya pada langkah ke-6, maka kita tidak mungkin kalah. Kami bahkan telah mengalahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 sebelumnya. Bagaimana kami bisa kalah melawan satu di langkah ke-6? Tapi kemudian, mungkinkah dia menggunakan keterampilan bertarung di zaman kuno? Mereka yang telah hilang ke zaman sekarang." Han Yu menjawab, "Itu sangat mungkin. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Namun, keterampilan kerangka merah ini terlalu kuat. Terutama untuk kemampuan Afterimage itu, yang membuat Kapten tidak berdaya. Memang, Long Hao Shen telah menunjukkan semua kartu trufnya. Bukan hanya kompor sein spiritualnya yang telah dilawan oleh kerangka merah, tetapi bahkan Bright Rain, Hibiscus of Light ternyata tidak berguna. Dengan cara yang sama, teknik kunci tidak berhasil mengenainya karena teknik bayangan itu, yang memainkan peran besar dalam kekuatan bertarung kerangka merah yang mencapai puncak dan memusnahkannya sepenuhnya. Long Hao Shen menjawab, "Seharusnya begitu. Sebenarnya, siapa di antara kalian yang pernah mendengar tentang kemampuan Asura Strike dan Asura Trust yang telah kita pelajari? Atau bahkan pernah melihat orang-orang di aula harta karun aliansi?" Semua orang menggelengkan kepala. Long Hao Shen melanjutkan, "Kalau begitu, kemungkinan besar teknik dari zaman kuno yang telah kita pelajari. Asura Strike dan Asura Trust juga merupakan kemampuan yang bisa dipelajari oleh kerangka merah yang memiliki semangat pembangkit tenaga listrik ini, tetapi memperoleh keterampilan bertarung membutuhkan banyak latihan mandiri. Tampaknya senior kerangka ini akan tinggal di sini untuk beberapa waktu lagi. Mulai sekarang, termasuk Lin Xin dan Yinger,
kita semua akan menantang senior ini satu demi satu. Tidak ada lagi formasi pertempuran tim. Apa? Dengan pengecualian Keir Bisu, semua orang tampak kaget di Long Hao Shen. Sebelumnya, bahkan dengan bergandengan tangan, ketujuh dari mereka tidak cocok dengan kerangka merah itu. Untuk berapa detik mereka bisa bertahan jika mereka pergi dalam 1 lawan 1 seperti yang Long Hao Shen katakan. Long Hao Shen dengan tenang menjelaskan, tidak ada yang aneh dengan itu. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa tanpa mengalami penindasan yang cukup, Anda masih dapat menembus ke langkah ke-6 tanpa kesulitan? Seperti yang Anda katakan, energi spiritual Anda telah meningkat terlalu cepat, dan karena ini, menerobos akan menjadi lebih sulit. Anda yang memiliki sisa energi spiritual akan bergiliran meminta bimbingannya. Kerangka merah ini tidak akan membahayakan kita secara nyata, dan itu adalah guru yang langka untuk ditemukan. Terutama bagi kami para petarung jarak dekat, jika kami bisa belajar dari serangan alami dan mengalir itu, bagaimana mungkin kekuatan kami tidak bertambah banyak? Dalam duel, bahkan lawan satu langkah di atas tidak akan menjadi sesuatu yang ditakuti. Han Yu mengangguk setuju, Kapten benar. Dan di atas itu, ketika kami melewati percobaan keempat, ketiga percobaan sebelumnya menghilang. Lalu, bukankah percobaan keempat dan kelima akan menghilang setelah ini? Ini adalah total beberapa ratus energi spiritual yang diperoleh setiap hari bagi kami. Setelah menembus langkah ke-6, ketika kami mencapai 5.000 energi spiritual seperti Kapten, kami bahkan tidak yakin memiliki kesempatan yang sama untuk terus meningkat. Naik, tapi itu tidak berarti kita harus menyerah begitu saja untuk maju. Pada 10 hari berikutnya, mereka dengan senang hati menerima pukulan dari kerangka merah yang kejam itu. Namun, kata bahagia hanya bisa berlaku untuk Long Hao Shen. Lagi pula, terlepas dari apakah pada saat dia mengikuti Long Xingyu untuk pelatihannya atau dilatih oleh Ye Hua, dia hampir hanya mengalami jenis pelatihan yang mengerikan. Jadi, meskipun menjadi orang yang paling sering mencari kerangka merah setiap hari, dia masih yang paling tegas di grup. Keir tidak merengek baik. Dia bahkan tidak mampu berbicara, jadi bagaimana dia bisa merengek? Adapun yang lain, saat kesenangan ini berlangsung, itu tampak seperti siksaan bagi mereka. Orang yang situasinya paling buruk adalah Lin Xin, setiap kali dia dikirim terbang oleh kerangka merah ini, dia akan mengeluh dengan lugas, sebelum berbaring di tanah dan mendengus terus-menerus. Namun, dalam pelatihan ini, kemajuan mereka sangat jelas. Ini secara alami tidak dapat mencerminkan energi spiritual mereka, tetapi pada keterampilan pertempuran mereka. Ketika disiksa setiap hari oleh kerangka yang keterampilan bertarungnya hampir sempurna, sulit untuk tidak maju. Mereka sekarang setidaknya mampu bertahan sedikit lebih lama melawan kerangka merah itu. Adapun Lin Xin, 3 detik dia bisa bertahan di awal sudah menjadi 10 detik, perubahan tampak agak jelas baginya. Orang yang bertahan paling pendek masih Chen Yinger, tapi dia yang paling tidak berdaya tentang itu. Di setiap tantangan, dia memberikan kristal ajaib untuk dimakan Megdul kecil yang besar, tetapi tepat setelah dia diurus, Chen Yinger pasti akan mengikuti berikutnya. Setidaknya untuk saat ini, dalam proses di mana Megdul bersilangan dengan kerangka merah, dia tidak pernah menyelesaikan mantra untuk gerbang pemanggilan makhluk, tetapi berbagai keterampilan Megdul di saat pertempuran jelas meningkat. Long Hao Shen seperti sebelumnya yang bertahan paling lama. Di depan serangan kerangka merah, dia sekarang mampu bertahan lebih dari 1 menit. Selain itu, keterampilan bertarungnya terlihat semakin mulus seiring berjalannya waktu. 10 hari kemudian, Long Hao Shen dan yang lainnya memutuskan untuk sementara waktu beristirahat setelah berdiskusi, dan untuk sementara berhenti disalahgunakan. Salah satu alasannya adalah karena mereka membutuhkan waktu untuk menstabilkan perkembangan mereka, dan juga karena hari pembukaan surga ilusi sudah dekat. Seseorang sudah bisa mencari mereka kapan saja. Untuk memanfaatkan sedikit waktu terakhir ini, Long Hao Shen akhirnya mengambil pil Roh Kudus, meningkatkan energi spiritualnya menjadi 6.000. Meskipun hari-hari kultivasi mereka membosankan dan tidak menarik, itu sangat stabil bagi mereka. Secara khusus,
Ketika merasakan pertumbuhan terus-menerus dari kekuatan mereka dan dengan Keir yang tinggal terus-menerus di sisinya, Long Hao Shen tidak merasa kesepian. Dapat dikatakan bahwa selama setahun terakhir ini, kecepatan kultivasinya adalah yang tercepat sepanjang hidupnya, melampaui kecepatan masa lalunya dengan selisih yang sangat besar. Ayah, Ibu, tunggu aku. Aku akan segera mencarimu. Perlahan membuka matanya dan menemukan dirinya di dalam ruang pelatihan mereka, Long Hao Shen melihat Keir di dekatnya yang masih di tengah-tengah budidaya. Sejak mereka berhenti pergi ke Menara Keabadian, Keir jarang berkomunikasi dengan Long Hao Shen, sepenuhnya tenggelam dalam budidayanya. Long Hao Shen samar-samar bisa merasakan bahwa dia sudah sangat dekat untuk menerobos. Hao Shen, apakah kamu di dalam? Pintu diketuk pelan dari luar. Ya, Long Hao Shen tangkas mendarat di tanah, berusaha sejauh mungkin untuk tidak mengeluarkan suara yang bisa mengganggu Keir, dan membuka pintu, keluar dalam sekejap. Di luar dugaannya, orang yang datang adalah Han Qian. Guru, bagaimana Anda bisa datang secara pribadi? Keir masih berkultivasi, jadi aku lebih suka kita tidak masuk. Long Hao Shen berkata dengan ekspresi minta maaf. Han Qian menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir, kultivasi adalah hal yang paling penting. Hei, wow, sepertinya kamu baru-baru ini berkembang lagi. Melihat murid di depannya, Han Qian tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya sendiri. Tampaknya Long Hao Shen telah tumbuh lebih dewasa. Pada usia 15 tahun, dia sekarang tampak hampir 1,8 meter. Perubahan pada tubuhnya masih bukan yang paling jelas, karena yang paling jelas berubah adalah temperamen dan ekspresinya. Dia masih memiliki penampilan tampan yang membuat iri gadis-gadis, tetapi terlihat agak kurang kekanak-kanakan, lebih dewasa dan berotot, rambut hitamnya tergantung di bahunya. Jika dia hanya menatap matanya, Han Qian sama sekali tidak dapat mengetahui bahwa anak ini baru berusia 15 tahun. Kedua mata Long Hao Shen masih jernih, tanpa kenajisan di mata emasnya, tapi tatapannya sangat stabil dan pendiam. Ini tampak lebih dekat dengan seorang pria parubaya yang berhasil menahan energi spiritualnya. Han Qian bahkan tidak dapat merasakan tingkat kultivasinya saat ini. Tetapi dia dengan jelas merasakan bahwa dibandingkan dengan 20 hari yang lalu, muridnya telah membuat kemajuan besar. Sion of Light, dia benar-benar layak disebut Sion of Light. Anak ini sudah berada di langkah ke-6, dan mungkin akan mencapai tingkat kultivasinya saat ini bahkan sebelum mencapai usia 30 tahun. Sebagai Sion of Light of the Temple Alliance pertama, dia pasti akan menempa sejarah baru. Dalam sejarah yang diketahui dari aliansi kuil, Ksatria Surgawi termuda mencapai levelnya pada usia 37 tahun, tetapi Long Hao Shen jelas tidak akan memakan waktu lama. Hao Shen, aku datang untuk mencarimu karena beberapa perubahan yang terjadi terkait pintu masuk ke Illusory Paradise. Ah, Long Hao Shen berada di alarm tiba-tiba. Faktanya, kelompoknya telah membuat semua persiapan untuk memasuki surga ilusi selama beberapa hari terakhir, jadi tiba-tiba mendengar beberapa perubahan yang muncul sulit diterima baginya. Han Qian dengan tenang melanjutkan, jangan terlalu khawatir. Ini adalah perubahan yang terjadi karena jumlah orang yang diizinkan masuk. Kali ini, total 42 pasukan perburuan iblis telah membayar bantuan ke kota Pegunungan Selatan, dan dengan pengecualian dari pasukan perburuan iblis kelas Kaisar dan Raja, sisanya semua dari kelas Komandan ke bawah, dengan jumlah anggota yang juga pada langkah ke-6 budidaya. Jadi, masalah muncul untuk memilih kandidat untuk surga ilusi. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang muncul hanya sekali setiap abad, jadi semua orang ingin masuk. Tapi total kuota orang yang diperbolehkan hanya 10, dengan lebih dari 100 orang bersaing untuk itu. Jadi, saya khawatir akan ada beberapa masalah tentang memberikan tempat untuk Keir dan Anda. Mendengar Han Qian mengatakan itu, Long Hao Shen mengangguk setuju, ini memang sangat tidak adil bagi yang lain. Grand Teacher, bagaimana aliansi memutuskan untuk menetapkan 10 tempat ini? Han Qian menjawab, tidak ada yang bisa dilakukan. Demi keadilan, itu hanya bisa berbentuk kompetisi. Menghela nafas mengatakan itu, dia merasa sangat tidak berdaya.
Meskipun dia adalah perwakilan aliansi saat ini, aliansi kuil memiliki reputasi yang harus dipegang terkait keadilannya, jadi banyak hal tidak dapat diputuskan olehnya. Terlebih lagi, dengan begitu banyak dari pasukan perburuan iblis tingkat kaisar serta orang-orang dari kuil imam sebagai saksi, masalah jelas akan muncul dengan dua alokasi yang dijadwalkan sebelumnya. Guru, Anda tidak perlu khawatir. Kami hanya akan berpartisipasi dalam kompetisi itu. Saya yakin dengan kemampuan saya. Long Haoshen sebenarnya adalah orang yang menghibur pihak lain. Han Qian tersenyum pahit sebagai tanggapan, bodoh, bagaimana bisa semudah itu? Untuk mencapai tingkat komandan pasukan perburuan iblis, mereka semua merangkak keluar dari tumpukan mayat. Dan agar Anda tahu, batas untuk memasuki surga ilusi adalah 10.000. Kamu baru saja mencapai langkah ke-6, tetapi di antara pasukan perburuan iblis tingkat komandan itu, tidak ada kekurangan anak-anak di puncak langkah ke-6 milik semua pasukan pemburu iblis tingkat komandan yang hadir. Long Haoshen terkekeh, Guru, ada beberapa cobaan yang tidak bisa dihindari dalam hidup seseorang. Bagaimana kita bisa tahu sebelum mencoba sebelumnya? Apakah ada persyaratan sebelumnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini?